Kembali lagi di Tribun Series Suara Rakyat, masih bersama saya Dodi, jurnalis Banjarmasin Post. Kita juga masih ditemani oleh Sekretaris Timsel, calon anggota KPU Kalsel 2023-2028, Pak Fauzi. Kita akan melanjutkan perbincangan kita yang cukup menarik sore ini dengan Pak Fauzi. Ini tadi kita sempat membahas terkait isu-isu terkait titipan dan mungkin risiko intervensi nih Pak. Apakah dirasakan mungkin ada risiko intervensi, apakah itu dari pihak manapun selama Timsel ini bekerja sampai hari ini Pak? Kalau secara langsung tidak ini ya, intervensi ya. Tapi bahwa misalnya menyampaikan bahwa misalnya ada kawan menyampaikan atau ada alumni yang misalnya menyampaikan kepada kita, Pak, saya ikut seleksi itu kan, itu ada. Itu saya kira wajar saja ya. Tetapi yang misalnya titipan ini harus diluluskan atau apa, untuk saya pribadi ya tidak ada ya. Tetapi yang kayak tadi ada alumni atau ada kawan yang mungkin kawan ini punya teman atau keluarga gitu kan, memberitahu saja bahwa ikut seleksi namanya si ini gitu. Ya kita profesional saja, kita tidak menanggapi berlebihan. Saya kira itu wajar-wajar aja lah. Tetapi kita juga tetap sesuai dengan aturan yang ada saja. Dan toh semua penilaian itu terbuka ya, terutama yang dari kami ya. Kalau yang psikotes kan Angkatan Darat, kesehatan Angkatan Darat. Tapi kalau yang dari kami misalnya yang tentang ISE, tentang wawancara, itu semua kan ada rekaman. Kemudian juga ada berkas-berkas penilaian ini dan sebagainya. Jadi saya kira bisa ditelisik lah, dilihat lagi lah kalau misalnya ada hal-hal yang meragukan dari sisi itu. Artinya meskipun ada yang berkomunikasi misalnya menyampaikan pesan bahwa saya kenal ini, saya kenal si B itu, tapi dipastikan tidak mempengaruhi untuk penilaian. Tidak mempengaruhi penilaian. Dan kita jauh-jauh hari, saya pribadi ya pasti mengalami itu ya. Ya tidak jauh-jauh, yang jangankan hanya untuk memilih tim KPU gitu kan. Yang mulai dari misalnya ya pemasuk mahasiswa lah atau apalah, beasiswa mahasiswa juga kadang-kadang kan ada yang, Pak ini keponakan gitu apa. Tapi kita kalau memang memenuhi syarat ya kita ajukan. Itu pengalaman. Jadi jauh hari saya pribadi saya tidak terlalu kaget kalau misalnya ada yang seperti itu. Tapi itu sekedar seperti itu aja ya, tidak misalnya yang lebih dari itu tidak ada. Apakah itu jadi perhatian khusus juga dari mungkin dari KPU Pak, yang punya pesan khusus mungkin ke Timsel nih, nanti hati-hati nih ada ABCD mungkin gitu? Oh ya, jadi pada dasarnya ketika pengarahan kita sudah disampaikan, makanya kita ada fakta integritas kan, itu kita harus bertanggungjawabkan. Dan menurut KPU ini menjadi taruhan bagi kita, karena kalau saya misalnya secara pribadi, tapi juga saya mewakili lembaga kan, Universitas Lambung gitu. Nah ini sampai kalau misalnya terjadi kejadian hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan, tentunya yang terkena tidak hanya saya pribadi, bagi KPU RI ya, tapi juga institusi kami kan. Universitas Lambung di satu sisi, mungkin yang lain juga ada yang mewakili UIN, walaupun secara tidak langsung. Jadi itu sama sekali itu yang kami jaga, terutama saya pribadi menjaga itu. Apalagi Timsel semuanya tadi berlatar belakang, betul, berlatar belakang nama kampus Pak, ya, akademisi ya. Walaupun tidak secara langsung ditunjuk kampus itu, tapi paling tidak pasti melekat kan dengan kami selaku akademisi. Nah Pak, dari tadi dipaparkan yang mendaftar 100 lebih, yang lolos administrasi sekitar 60 sekian. Sekarang tinggal 10. Ini kan ada cukup banyak yang berguguran nih Pak. Ya. Mungkin dari Timsel nih Pak, faktor apa sih yang membuat mereka ini gugur, atau mungkin supaya mereka bisa tahu kalau nanti mendaftar lagi bisa lebih meningkatkan kemampuannya, apa nih Pak yang? Jadi begini, yang pertama setelah mereka mendaftar ya, tentunya mereka itu memenuhi kriteria. Jadi artinya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, umur tadi ya, kemudian domisili, kemudian pendidikan. Nah setelah itu mereka kan nanti akan ada tes CAT namanya, jadi CAT, tes. Nah, tes ini isinya adalah tentang aturan-aturan kepemiluan dan sebagainya. Jadi pengetahuan mereka tentang itu memang harus mumpuni untuk mendapatkan nilai CAT yang baik. Kemudian mereka juga harus terbiasa dengan
pemecahan masalah. Nanti mereka menulis ketika tes itu juga menulis esai. Ada 5 soal untuk esai mereka ini ya. Dan kemudian setelah itu juga mereka harus psikotes. Nah biasanya jadi dalam psikotes itu ada 3 kriteria yang muncul: direkomendasikan, dipertimbangkan, dan tidak direkomendasikan. Nah walaupun nilai CAT dan esainya tinggi, tapi kalau di psikotesnya tidak direkomendasikan, kami tidak bisa memasukkan ke 20 besar. Nah, walaupun CAT-nya misalnya hanya menengah saja, kemudian esainya bagus, tapi CAT-nya menengah saja, tapi hasil psikotesnya merekomendasikan, situ disebutkan direkomendasikan, maka otomatis akan lolos. Nah, jadi dari 20 orang yang kemarin itu ada 12 yang direkomendasikan. Kemudian sisanya 8 dipertimbangkan. Nah, dipertimbangkan ini nanti kami ranking berdasarkan nilai CAT dan esainya. Tapi kalau yang direkomendasikan itu otomatis sudah. Kita sudah tidak melihat lagi, pasti ini kita masukkan ke 20 besar. Jadi ada 3 kriteria itu, dan itu semua dikeluarkan oleh Mabes Angkatan Darat. Memang yang melakukan tes psikotesnya adalah dari Angkatan Darat ya, tetapi diverifikasi oleh Mabes Angkatan Darat dan diserahkan ke KPU RI. Nah, dan ini KPU RI lah yang mengirim kepada kami. Artinya sebenarnya untuk CAT dan esai mungkin lah bisa ditingkatkan, tapi untuk tes psikologi ini agak susah karena nilainya enggak. Iya, kita tidak tahu ya seperti apa. Tapi bagi orang yang terbiasa berbagai tes, mungkin sudah memahami psikotes ini ya. Saya sendiri juga termasuk yang awam ya. Dan itu memang yang datang semua ke sini itu adalah langsung dari lembaga psikotes Mabes Angkatan Darat Bandung ya. Jadi mereka ada 2 orang kemarin datang, dan tempatnya juga di Aula Makorem. Jadi memang khusus di situ. Baik. Nah, dengan berbagai tahapan yang sudah dilaksanakan sampai nantinya dipilih oleh KPU RI, mungkin dari kacamata Timsel nih Pak, bagaimana sih seorang anggota KPU provinsi yang ideal itu Pak? Ya, kalau pertama tentunya tidak partisan ya, ini pasti. Jadi apapun, dalam situasi apapun dia tidak boleh partisan, tidak boleh memihak dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentunya adalah punya pengetahuan tentang kepemiluan sesuai aturan dan sebagainya. Namun yang ketiga menurut saya juga adalah mampu menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Karena kepentingan pemilu ini kan tidak hanya kepentingan seluruh bangsa lah. Pemerintah, ya rakyat umum, kemudian juga ada parpol dan sebagainya. Kemudian yang keempat juga perlu ketahanan fisik saya kira. Karena sekarang saja ini kadang-kadang mereka harus, kami saja ya misalnya kemarin itu ketika menentukan yang hasil psikotes itu datang dikirim itu dari KPU RI ya, psikotes itu jam 2 malam. Padahal kami besoknya harus ada penetapan kan, sehingga kami setelah salat subuh sudah rapat untuk penentuan, karena hasil psikotesnya baru kami dapatkan jam 2 malam. Sedangkan besoknya sudah harus penetapan ke 20 besar, bukan ke 10 besar ya. Maaf ya, ke 20 besar karena akan wawancara kan. Nah, jadi saya juga membayangkan selama ini memang komisioner itu bisa menginap di sekretariat gitu ya, apalagi kalau menjelang hari-hari pelaksanaan pemilu. Pas jadwal padat. Jadi ya jadwal. Jadi oleh karena itu saya kira memang salah satunya juga adalah tentang fisik tadi. Samping yang tadi yang awal-awal saya sebutkan tadi. Baik. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Dari kacamata Timsel lagi nih, apakah dengan amanah yang dipegang ini Timsel juga merasa nanti akan berpengaruh terhadap kesuksesan pemilu kita di 2024 nih Pak? Ya, jadi sukses atau tidaknya pemilu 2024 ya, terutama kita di Banua, kita Kalimantan Selatan ini kan tergantung kepada pelaksana. Ya, pelaksana dalam hal ini adalah KPU provinsi. Dan tentunya kami juga ada beban moral juga ya kan, kalau sampai misalnya kerja KPU provinsi ini amburadul atau dalam tanda kutip tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, tentunya ada beban moral juga kepada kami yang memilih kan begitu. Nah, oleh karena itu kami berharap ya apa yang kami pilih ini walaupun tidak sempurna ya, kita berharap apa yang kami pilih ini
betul-betul sudah merupakan yang terbaik ya. Walaupun dari yang sekian yang baik ya, yang terbaik, tinggal nantinya KPU RI lah yang menentukan siapa yang menjadi komisioner. Itu ya harapan kami. Berarti tinggal tunggu dilantik nanti Pak ya? Iya, betul. Baik, itu dia pemirsa Bipos Online Tribun Series Suara Rakyat, perbincangan kita dengan Sekretaris Timsel calon anggota KPU Kalsel 2023-2028. Kita doakan bersama mudah-mudahan kerja dari Timsel ini berbuah baik dan pemilu kita 2024 ini bisa sukses. Demikian pemirsa Tribun Series kali ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.